Konflik merupakan suatu hal atau masalah yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendapat ataupun tujuan serta keinginan dari masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, konflik ini terjadi karena kurang adanya rasa toleransi dan juga saling menghargai antar masyarakat. Dalam konflik itu terdapat dua hal, yaitu konflik identitas dan juga konflik kelompok. Nah, di sini konflik kelompok merupakan suatu pertentangan yang terjadi dalam suatu kelompok tertentu karena adanya ketidakcocokan antar kelompok ataupun antar masyarakat dalam kelompok tersebut. Nah, dalam konflik kelompok ini sering dipicu karena dalam suatu musyawarah ataupun perkumpulan itu saling berbeda pendapat dan pendapat orang individu satu dan individu lain itu tidak bisa diterima, sehingga menyebabkan adanya atau munculnya sebuah konflik. Dalam konflik kelompok ini dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama ada perekonomian, yakni kurangnya lapangan pekerjaan pada masyarakat tertentu atau pada daerah tertentu, sehingga menimbulkan ketimpangan dan menyebabkan suatu masalah perekonomian masyarakat. Yang kedua ada psikologis, yakni masalah ini bisa ditimbulkan karena kecemburuan, baik kecemburuan sosial maupun kecemburuan pasangan. Nah, di sini terjadi karena adanya salahpahaman atau tidak saling menghargai antara kelompok satu dengan kelompok lain, sehingga akan menimbulkan masalah yang dibesar-besarkan. Yang ketiga ada hukum. Dalam hukum ini kurang adanya hukum yang tegas dapat menyebabkan suatu konflik muncul dalam suatu masyarakat. Nah, hal ini disebut karena ketidakadilan dalam memutuskan suatu hukuman. Contohnya seperti dalam jika tidak ditegaskan maka akan timbul rasa iri dalam kelompok tertentu. Nah, dalam konflik kelompok ini terdapat suatu konflik identitas, yakni suatu konflik atau masalah yang terjadi dalam suatu kelompok yang membawa nama identitas. Nah, ini dapat disebut sebagai konflik sara. Nah, hal ini juga disebabkan karena adanya rasa membeda-bedakan antara individu satu dengan individu lain ataupun kelompok satu dengan kelompok lain. Nah, di sini identitas sangat dibutuhkan dalam suatu kelompok karena tanpa dengan adanya identitas suatu kelompok tidak akan dipatuhi oleh kelompok lain. Nah, tidak adanya pengakuan dari kelompok lain inilah yang menyebabkan suatu konflik dalam identitas tersebut. Karena tanpa adanya pengakuan dari kelompok lain, kelompok ini juga akan merasa dihina atau tidak dihargai dari kelompok tersebut, sehingga akan timbul percakapan ataupun konflik, bisa juga dapat berupa kekerasan antara kelompok satu dengan kelompok lain karena merasa terhina identitasnya. Nah, mungkin hanya isu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya yaitu faktor konflik kelompok dan juga identitas yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Yang bagian saya adalah faktor konflik kelompok dan identitas di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi konflik kelompok itu dibagi menjadi 8, yaitu secara umum faktor penyebab terjadinya konflik sosial adalah sebagai berikut. Perbedaan pola kehidupan, kebudayaan seperti perbedaan adat istiadat, suku bangsa, agama, bahasa, paham politik, pandangan hidup. Yang kedua, perbedaan kepentingan anggota masyarakat baik secara pribadi maupun secara kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan sosial yang mengakibatkan kebudayaan tradisional menjadi masyarakat modern. Yang keempat, perbedaan pada tujuan-tujuan dan prioritas. Yang kelima, persaingan
untuk mencapai sumber daya yang lebih bermakmur. Yang 6, perbedaan antara anggota masyarakat baik secara fisik maupun mental, atau perbedaan kemampuan, pendirian dan perasaan. Yang nomor 7, interdependensi, suatu keadaan di mana seorang individu dan kelompok yang mengembangkan keinginannya untuk mencapai tujuan hidup. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasi menjadi bagian dari faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Yang kedua yaitu faktor yang memengaruhi konflik identitas. Faktor yang memengaruhi konflik identitas dari faktor dibagi menjadi 3, yaitu biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Jadi faktor identitas ini mempunyai 3 faktor untuk konflik identitasnya. Faktor dan identitas berasal dari kata Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau suatu sehingga membedakan dengan yang lain. Identitas juga merupakan keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri dari faktor-faktor biologis, fisiologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Penyelesaian sebuah konflik yang dilatari multifaktor membutuhkan waktu yang sangat panjang. Diperlukan adanya usaha penyadaran kepada setiap individu maupun setiap kelompok bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan untuk dipengerti atau dihormati. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Mu'amanah dengan NIM 208180009. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi subbab materi dari makalah kami, yaitu upaya mengatasi konflik kelompok dan identitas. Nah, upaya-upaya untuk yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam konflik kelompok dan identitas itu ada beberapa tahapan secara umum, yaitu yang pertama pengenalan, di mana dalam tahap pengenalan ini terjadi kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang telah teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Nah, di sini kita harus mengenali masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang menyangkut konflik kelompok, dan juga kita harus mengenali faktor apa yang mempengaruhi konflik tersebut. Nah, dalam proses pengenalan ini, salah satu yang menjadi perangkap ataupun yang bisa menimbulkan kerugian adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak memperdulikan masalah, atau juga terkadang kita menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada masalah. Nah, itu bisa memicu adanya konflik kelompok. Kemudian yang kedua adalah proses diagnosis, di mana dalam langkah ini metode yang digunakan harus benar-benar telah diuji, berisi dan mengenai siapa, apa, mengapa, di mana dan bagaimana konflik itu terjadi. Dan dalam diagnosis ini juga kita harus bisa melakukan fokus terhadap masalah utama dan bukan terlalu mengambil resiko dengan mempertimbangkan hal-hal yang sepele. Kemudian yang ketiga adalah menyepakati suatu solusi. Dalam tahapan ini
kita mengumpulkan orang-orang yang terlibat di dalam suatu konflik kelompok tersebut, kemudian kan pasti akan muncul beberapa solusi ataupun pendapat-pendapat yang kemungkinan bisa untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita harus bisa menyaring penyelesaian ataupun saran yang kemungkinan atau tidak dapat diterapkan atau yang bisa kita sebut tidak terlalu praktis dalam menyelesaikan konflik. Dan jangan sekali-sekali kalian menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak terlalu baik, atau jangan menyelesaikan masalah secara terburu-buru menggunakan cara kekerasan. Kemudian yang keempat adalah proses pelaksanaan, di mana setelah kita mengetahui masalah apa yang terjadi dan kita telah melakukan diagnosis, kita juga menyepakati suatu solusi, kita kemudian melakukan pelaksanaan, bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian dalam proses pelaksanaan ini, namun dengan hati-hati dan jangan biarkan pertimbangan yang terlalu buruk mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tersebut. Dengan artian dalam pelaksanaan ini kita harus mempertimbangkan baik dan buruknya bagi kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok tersebut. Sebenarnya upaya-upaya lain yang bisa dilakukan tentu saja adalah akomodasi, yaitu penyelesaian konflik, di mana bentuk akomodasinya itu ada banyak sekali, dan kita bisa memilih-memilih. Ada bentuk akomodasi koersi, kompromi, toleransi, dan juga adjudikasi apabila masalah kelompok tersebut sudah terlalu merugikan banyak orang. Akan tetapi kita juga perlu menerapkan atau mempelajari dulu faktor-faktor apa yang memicu adanya konflik tersebut, sehingga kita bisa menentukan bentuk akomodasi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Poin selanjutnya adalah contoh konflik kelompok dan identitas. Nah, ini yang pertama contohnya ada konflik supporter sepak bola pada Aremania. Bahwa ya, kerusuhan ini tuh terjadi di Indonesia sebenarnya bukan isu baru, karena sejak lama itu sudah sering terjadi. Sedangkan penyebab utama terjadinya konflik antara bonek mania dengan Aremania itu terjadi bentrokan saat ada konser musik metal di Stadion Gelora 10 November yang melibatkan geng-geng dari masing-masing kota Surabaya dan Malang. Kemudian berlanjut pada terjadinya bentrokan yang melibatkan bonek dengan supporter Persema di Stadion Gajayana yang diawali dengan adanya peristiwa ya antara bentrokan bonek yang kemudian dibalas oleh wali kota Malang. Terus konflik identitas yang kedua itu terjadinya antara Papua dan Jakarta. Ini kasusnya terjadi dalam waktu yang relatif masih hangat ya di Indonesia. Ketegangan sosial politik di Papua itu awalnya dipicu oleh ajaran rasis atau pelecehan dan perlakuan represif oleh apartemen terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Pelecehan ini itu menyulitkan arahan warga Papua dan direspon dengan aksi protes disertai kerusakan sejumlah fasilitas publik. Nah, ketegangan ini berlanjut dari semula menuntut keamanan terhadap mahasiswa Papua yang belajar di Jawa dan mengabdi pelaku represif oleh oknum keamanan, meluas pada tuntunan ingin merdeka dari NKRI. Ketegangan ini terjadi semakin kompleks dan melebar dengan dukungan dari kekuatan OPM. OPM itu merupakan organisasi Papua Merdeka. Nah, pada kasus ini bahwa kebencian bernada rasial protes warga Papua, faktor perekonomian politik yang ditandai dengan diskriminasi dan ketidakpastian ekonomi adalah faktor yang sudah lama pada masalah di Papua.